Halo guys, assalamualaikum. Kita sekarang lagi itikaf day one. Gimana teman-teman perasaannya? Senang, ngantuk, Dingin. happy soalnya ada kaki. Happy soalnya masuk vlog ya. Masya Allah. Allah. Enggak, kan kameramen. Balik kameranya. Apa? Agak nutupin kamera itu. Makhluk masih magang. Kita mau makan apa ini? Risol mayo. Masya Allah. Ala Nisar. Ini dong yang udah makan tuh di review gimana? Salah. Oh iya. Masih magang. Yeay. Dadah, Afia Tosun. Hai, udah kehamilan berapa bulan, Bu? Kalau kata Bang Mulis itu ya trimester ketiga. Oh. Enggak, kalau kata Bang Mulis itu bukan trimester, tapi trimester. Lihat. Mami, lupa. Apa sih di bursa gitu. Ini emang sekarang ini. Lanjut dong. Ini sekarang kita wawancara. Welcome to Case Vlog. Lanjut. Hilya. اليوم سنتحدث قليلا عن المسجد الأقصى. Masya Allah. sangat ini sih ya, bisa tag makannya dapat. Masya Allah. تمام اليوم سنتحدث قليلا عن المسجد الأقصى وكيف أنا مثلا ذهبت إلى هناك اوكي باي. Undang mahsyar pertama atau kebangkitan pertama itu bakal di wilayah ini, makanya orang-orang tuh berlomba-lomba buat dimakamin di sini. Jadi semua makam ya. benar, ini adalah makamnya umat Yahudi. Orang-orang Yahudi, kalau misalnya kalian bisa lihat ini di sini, nah itu semuanya mereka pakai Hebrew. Oh iya. Itu kayak gini, itu kalau nggak salah kayak buat dimakamin di situ sekitar kayak $50,000 itu minimal. Kenapa mereka mau dimakamin di Karena situ? kepercayaan mereka. Kalau aku percaya mereka, bukan kepercayaan kita. Kita juga ada kepercayaannya, Bu. Jadi kalau misalnya, makanya kita harus belajar lebih dalam sih tentang kayak hari kiamat gitu. Jadi kan banyak ini kan kepercayaan macam-macam. Nah, kalau misalnya kita percayanya, aku nggak tahu kita, tapi versinya adalah Yahudi, Islam, Kristen nih. Kalau kalian di sini ini Yahudi, di sini ini Kristen, di bawah, di sini ini Muslim. Oh, Masya Allah. Jadi kayak dipercaya bahwa kayak kebangkitan pertama nantinya itu tuh di sini dulu gitu. Kayak titik pertama ya kayak gitu. When people comes to Bursa, it's not just like people who say like we are Muslim, you know, like so many people is non-Muslim and they come to Bursa actually to learn about the history and also like about the view and about the history and about the like something culture, also about food. I mean like about traveling. About food, ya. Masya Allah. To visit Yashil Jami. Yashil Jami itu salah satu like one of the mosque yang mereka itu sering banget datengin gitu, karena itu bagian dari yang most importantnya Bursa kan. Jadi orang-orang yang datang ke Yashil Jami itu banyak banget yang non muslim dan mereka 100% they don't know about Islam. Jadi akhirnya ada salah satu abi namanya itu Burhan Abi. Nah Burhan Abi itu beliau itu kayak menginisiasi bahwasanya beliau itu tuh lulusan kimia, engineering kimia kayak gitu. Nah beliau itu kayak mikir sekarang karena beliau udah mau MKL waktu itu, beliau mikir gimana caranya aku bakal spend my life itu biar lebih meaningful gitu. Akhirnya beliau belajar bahasa Prancis, beliau belajar bahasa Inggris. Masya Allah. Also sekarang lagi belajar bahasa Spanish. Ini akhirnya beliau kayak ngajuin gitu ke Diyanet, dan akhirnya dari Diyanet itu kita nyediain 16 Quran pakai baca yang beda-beda. Habis itu juga kayak brosur yang tentang Islam itu juga onal cedil 16 bahasa kayak gitu, dan kayak gitu. Terus kita punya kurikulumnya gimana, misalnya kayak kalau misalnya first time misalnya non muslim datang kan, dan mereka tuh biasanya kayak wonder kayak gitu. Jadi di sini kita di sana itu kita sediain Quran, terus juga kayak brosur-brosur, terus juga ada tab kayak gitu yang mana tab itu ngelantunin Quran sama azan. Jadi kayak when non muslim datang ke Yashil Jami, mereka kayak agak interesting gitu. Ini apa sih gitu. Nah kadang mereka juga ngedatengin
datengin kita buat kayak nanya kira-kira tentang Islam segala macam, tentang Quran, dan kita selalu kayak ngenalin Quran. Bahkan juga banyak orang-orang yang mereka itu Kristen kayak gitu, mereka sama sekali belum tahu tentang Islam, terus kita bakal kayak kayak ngomongin tentang poin-poin yang sebenarnya di Kristen itu ada, di Islam itu juga ada gitu. Itu mereka banyak yang kaget banget dan banyak yang masuk Islam Di saat itu juga. di saat itu. Masya Banyak. Allah, Ada barakallah. pernah dari China, ada dari India, dari Meksiko, dan juga ada dari Spain. Cuman Kristen atau Islam gitu kan. Tapi ternyata memang spesifik tentang Katolik. Ya. Dan Oh itu jadi aku bener-bener- religinya itu bukan Islam tapi Katolik. bener-bener Katolik. Masya Allah. 100%, Itu di 100%. Poland ya? Di Poland. Karena memang Poland terkenal dengan Katoliknya. Mereka kuat juga di Katoliknya. Dan mungkin golongan-golongan tuanya masih memegang erat gitu. Walaupun kritis ya, secara dikritisi golongan mudanya udah mulai sekuler gitu. Waktu aku datang di kelas itu, aku cuman berdua sama temanku yang OT. Dan OT ini juga jarang-jarang masuk kan. Tapi at the first time aku bilang ke hoja aku kayak, aku udah klarifikasi dulu, aku ini orang muslim. Aku boleh nggak ngambil pelajaran ini gitu. Karena aku muslim gitu ya, takutnya kenapa-napa segala macam. Dan Masya Allah, dia malah welcome. Dan dia bilang bahwasannya malah kamu bisa menambahkan perspektif Islam kalau kamu mau. Dan disitulah aku ngeliat, ternyata memang kadang-kadang kita belajar dan dakwah itu bukan tentang cuman menyampaikan ceramah. Cuman bisa ngikutin pelajaran ini aja, itu bisa jadi ladang dakwah. Jadi waktu aku, itu sering banget, jadi di Religion and Philosophical System ini ada 2 pembelajaran. Yang pertama itu seminar, yang kedua itu memang praktikal, kelas. Yang seminar ya udah berarti kita belajar tentang Katolik dari awal, dari zaman Persia, Romawi, terus ke Yerusalem, baru disebarin sama Santo Paulus dan lain sebagainya gitu. Dan yang keduanya juga nanti kita bakal praktek kayak diskusi segala macam, dan itu juga kesinggungan sama bagaimana sejarah demokrasi ada gitu, karena philosophical systemnya itu dari zaman Athena ya, dari zaman Athena terus berkembang jadi demokrasi kontemporer dan lain sebagainya gitu. Dan ketika aku belajar kelompok kan ditanyain tuh, agama kamu gimana sih? Nah disitulah itu salah satu cara gimana aku ngenalin Islam. Dan ya akhirnya mereka juga tahu, oh Islam tuh gini, oh Islam nggak boleh makan babi ya, oh Islam nggak boleh kayak gini segala macam. Dan itu yang akhirnya ngebuat aku, oh waktu aku belajar si Katolik ini, yang awalnya aku takut imanku bakal goyah, tapi di situ alhamdulillah malah dikuatin sama Allah. Karena pertama di sisi pertama kita bisa mulai mengenalkan Islam sedikit gitu ya walaupun nggak terlalu banyak. Dan yang kedua, ketika kita tahu sejarah Katolik awalnya seperti apa, larangan-larangan seperti apa, proses penyebaran seperti apa, somehow ngerasa oh Islam itu benar-benar agama yang menyempurnakan agama sebelumnya. Jadi ada salah satu cerita waktu itu Santo Paulus mulai dakwah ke Yerusalem, dia ngelihat orang Yahudi terbelenggu dengan banyak aturan, ya gitu kan, banyak aturan. Mereka harus dihitan, mereka nggak boleh makan babi, mereka nggak boleh melakukan hal-hal yang mungkin diperbolehkan di Katolik gitu. Tapi sama Santo Paulus dibolehin, karena menurut dia yang paling penting dari agama Katolik itu bukanlah aturan, tapi love atau cinta. Selama kita masih mencintai satu sama lain ya cinta kasih segala macam, kita nggak usah terlalu terikat dengan aturan-aturan yang ini segala macam. Nah disitulah akhirnya aku ngerasa, oh ternyata Katolik dulu sebenarnya tuh agamanya nggak boleh ini loh, nggak boleh makan babi juga. Orang Katolik itu dulu kalau misalkan beribadah itu harus pakai tutup kerudung. Dan disitu akhirnya aku ngerasa, oh Islam memang datang untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Dan kayak hidup di lingkungan yang mungkin minoritas segala macam, itu kan juga punya struggle masing-masing, struggle sendiri. Kita kayak belajar gimana caranya kita bisa mengontrol keinginan kita untuk bisa benar-benar menjadi muslim yang benar-benar muslim. Karena case-nya gini, kita mungkin sebagai orang yang hidup di mayoritas muslim, kita ngerasa gampang dan enteng banget ngejalanin kewajiban-kewajiban. Pernah nggak kita mikirin saudara-saudara kita yang minoritas di Eropa dan mereka mau beribadah aja susah gitu, mereka mau makan makanan halal aja susah segala macamnya. Dan di situ akhirnya aku nemu ternyata memang kadar keimanan seseorang itu di Eropa itu aku akuin tinggi banget sih, jujur tinggi banget, jujur izin ini mah tinggi banget. Kalau dari dosa itu kita sudah nggak merasa bersalah ketika melakukan dosa itu, kita nggak merasa berdosa. Itu ada 3. Yang pertama, kita merasa lelah, tersiksa ya, kita lelah menggenggam batu bara itu. Yang kedua,
capek dan akhirnya belum nggak apa sekali doang nih gitu. Habis hujan nih lagi stres atau minum dikit ya kompromi dia mulai kompromi minum apa nggak tahu pokoknya dia mulai kompromi dengan Banyak orang yang bilang kalau dunia itu nggak penting, tapi mereka menyalahartikan gitu kan. Padahal dunia itu justru sangat penting. Kenapa? Karena disitulah semuanya ditentukan gitu. Kadang kita ngerasa dunia nggak penting karena ya udah ini cuma dunia gitu. Tapi padahal kayak kenyataannya semuanya itu, semua akhir yang nantinya kita dapatkan di akhirat kan ditentukannya di dunia. Jadi aku cuman masih bingung gitu, Nabil Hoja, gimana maksudnya cara kita sebagai muslim itu asing dari dunia, sedangkan Aimin kita hidup di dunia gitu. karena semuanya melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu semuanya cuma di dunia. Di surga nggak ada, di akhirat nggak ada. Nah, berarti dunia itu penting. Jadi bagaimana definisi asing itu? Definisi asing dari dunia itu yaitu ketika kita menjadikan dunia itu sebagai araj, bukan sebagai amaj, ya kan? Masya Allah. Tadi ada hadis, tadi lupa aku lanjutin hadisnya. Yang tadi inna dunya khulwatun khadira. Dunia itu tadi apa? Manis dan hijau. Nah, manis itu enak ya, dan hijau itu enak dipandang. Jadi dunia itu ya boleh aja, karena di hadis Nabi juga bilang i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Beramallah untuk duniamu seperti seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Tapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati keesokan hari. Jadi dunia itu juga penting, teman-teman. Ketika kita bisa menjadikannya sebagai Transportasi. sarana ya, bukan menjadi tujuan. Nah, gitu. Lanjutan dari hadis tadi apa? Innallaha mustakhlifukum fiha. Allah yang menjadikan kalian khalifah di dunia itu. Kemarin Ustaz Fauzan sempat menjelaskan apa yang dimaksud khalifah itu adalah pengelola, ya kan? Pengelola ya, bukan pemilik ya. Jadi khalifah itu bukan pemilik tapi pengelola. Ya. Jadi dia bukan memiliki dunia tapi dia mengelola dunia, menjadikan dunia itu sarana dia untuk mengumpulkan bekal-bekal dia melanjutkan ke dunia atau ke akhirat, ke dunia selanjutnya, kehidupan selanjutnya. Gimana bakwannya? Masya Allah, Fiat Olsun. Aisyah, buka jaket. Tadi gimana openingnya, coba dong. Ini besok langsung masuk ke SG-nya dia. Enggak, YouTube itu. Bukan YouTube, bukan SG lagi. YouTube upgrade ya. Aku saran pembukaan vlognya kakek. Ya gimana? Ntar ya, nggak boleh makan sambil berbicara. Iya. Enggak, agak enggak ini ya, enggak konsisten tapi enggak apa-apa. Entar. Itu namanya album. Di mana ya tadi? Oh, iya. Tadi ya. Di videoin juga. Big one. I got the small one. Cheers. Ayo, gimana? Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Fosha Vlog Mbak Keisha. Ya Allah. Cocok sih kan dia Iya. Mbak Jawa. Oh gitu ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Afiat Olsun. Padahal tadi kakak-kakaknya mau ngambil. Ambil aja. Masya Allah, di sini ada yang kita buka sofra ya. sofra ya, buka sofra piknik. Masya Allah, ini coklat dari Rusia, dari Kak Yasmin kemarin melihat aurora. Masya Allah, barakallahu fi. Ini aja ya, auroranya nanti aja. Oh iya, Masya Allah. Sekarang makan coklatnya dulu, insya Allah nanti nyusul terus ya, amin.
Masya Allah. Bukan begitu Kak Hamidah? Sudah inget deh. Bisa nggak baca itu? Apa? ya. Jadi Cina ya. Emang harusnya gimana? Coba emang. Coba Kakak bisa nggak baca? Yang mana? Ini semuanya lah. Ini aku nggak tahu lagi. Nggak tahu. Terus di sana ngomongnya Inggris atau apa? Isyarat. Sumpah orang Rusia nggak tahu bahasa Inggris. Oh iya, soalnya. Masya Allah, barakallah fiik. Terima kasih kakak. Lagi ngapain? Kita lagi ngaji. Lagi mana? Bisa seasbun itu ya, Masya Allah. Lagi makan apa? Lagi keluar Masya Allah. Apa lauknya, coba kasih tahu dong. Oh ya, Oh, review Tara. kita ada fried chicken Ya, sama tumis vegetable capcay sama pilaf ada. Masya Allah. Afiat olsun. Madrasah Fatih.